Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher. Saya dari 10 TKJ 5. Di sini akan menjelaskan tentang mapel sejarah tentang bab 6, yaitu pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Ada perbedaan perjuangan sebelum tahun 98, yaitu dipimpin oleh raja atau bangsawan yang bersifat kedaerahan, dan perjuangan dilakukan secara fisik, berfokus pada pemimpinan karismatik dan bersifat spontan. Dan setelah tahun 1908, pergerakan tersebut dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional, diplomasi, memiliki organisasi dan memiliki visi misi. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional yaitu ada dua. Faktor internal, yaitu kondisi politik ekonomi yang makin parah akibat kolonialisme, munculnya kaum terpelajar, adanya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Sedangkan faktor eksternal yaitu kesuksesan pergerakan eksternal yang membangkitkan semangat rakyat untuk menuju kemerdekaan. Masuknya dan berkembangnya paham-paham baru yang membangkitkan motivasi untuk perjuangan membebaskan diri dari penjajahan. Ada beberapa organisasi yang menolak keputusan pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial atau menuntut kemerdekaan, yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya, periode bertahan. Periode bertahan ialah periode di mana gerakan nasionalisme di Indonesia lebih moderat dan bertahap. Sikap moderat berarti menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda yang disetujui oleh Taman Siswa, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Di sini ada beberapa organisasi, yaitu Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan untuk memajukan ajaran dari kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik industri dan budaya. Yang kedua, Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi, didirikan pada tahun 1911 dengan tujuan memajukan perdagangan, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang berdagang, memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi, dan memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. Sarekat Islam terbagi menjadi dua, yaitu Sarekat Putih adalah kubu nasionalis religius dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokroaminoto, dan Sarekat Merah, kubu ekonomi dogmatis dengan haluan komunisme di bawah pimpinan Samangundan Donsono. Berikutnya Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, didirikan pada tanggal 18 November 1912 dengan tujuan memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam dan mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup agama Islam. Yang keempat, Indisc Party, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 dan dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryoningrat. Tujuannya yaitu menerapkan cita-cita nasionalisme, memberantas kesenjangan sosial baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, memberantas usaha yang mengaitkan kebencian antara agama satu sama lain, memperbesar pengaruh pro-Hindia, dan mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang kelima yaitu Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda ini dipimpin oleh Raden Sutiman Wiryo Sanjoyo
dengan tujuan mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan, menambah pengetahuan bagi para anggotanya, dan membangkitkan serta mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dan yang terakhir, gerakan perempuan yang dipimpin oleh R.A. Kartini dengan tujuan untuk mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. Kemudian periode radikal. Periode radikal adalah periode ketika organisasi pergerakan menolak bekerja sama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Organisasi yang menentang kolonialisme yaitu Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Kasenjang Sempada dan R.M. Suroto dengan tujuan Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri dan mengandalkan kemampuan sendiri. Bangsa Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Yang kedua, Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, Partai Nasionalis Indonesia dengan tujuan wadah bagi kaum nasionalis untuk bertujuan berdirinya negara Indonesia merdeka. Dan partai ini memiliki 3 prinsip, yaitu self defense, yaitu prinsip menolong diri sendiri didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah rusak oleh penjajah. Non kooperatif yaitu tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Mahranisme yaitu mengentoskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. Yang berikutnya Partai Perindro atau Pergerakan Rakyat Indonesia dengan tujuan mencapai sebuah negara Indonesia yang merdeka. Dengan kemerdekaan itu akan dapat tercapai jika seluruh kemampuan bangsa Indonesia bersatu. Kemudian Partai Nasionalis Indonesia Pendidikan. Yang terakhir yaitu periode pertahanan, adalah periode ketika gerakan nasionalis di Indonesia berupaya lebih modern dan menahan diri. Organisasi yang ikut serta dalam periode bertahan yaitu Organisasi Perjuangan melalui Polstart yang didirikan pada 27 Januari 1930 oleh M. Husni Tamrin. Yang kedua, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.